Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pancami Harja dari kelas MN20F. Saya akan mereview materi tentang harga saham dan nilai saham. Definisi dari saham sendiri merupakan hak kepemilikan atas aset suatu perusahaan, sehingga bagi sebuah perusahaan, harga saham menjadi titik tolak dari nilai perusahaan, yang artinya semakin tinggi harga saham maka semakin baik nilai perusahaan tersebut. Harga saham didasarkan pada arus kas yang diharapkan bukan hanya pada waktu yang sedang berjalan, namun juga pada tahun-tahun mendatang, yang artinya menuntut kamu untuk melihat aktivitas perusahaan dalam jangka panjang. Naik dan turunnya sebuah harga saham akan terkait erat dengan naik dan turunnya nilai perusahaan di mata pasar secara umum, baik itu dalam bisnis makro ataupun mikro. Selanjutnya itu pengertian tentang nilai saham. Nilai satu saham adalah nilai intrinsik dari saham tersebut yang bisa berbeda dengan harganya. Apabila harga saham dibentuk dari minat pasar, maka nilai saham dibangun berdasarkan persepsi publik atas emiten yang terkait. Nilai saham sendiri memiliki 4 konsep, yaitu nilai nominal, nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai nominal merupakan nilai dari setiap saham yang berkaitan dengan hukum. Nilai buku merupakan nilai saham menurut pembukuan sebuah perusahaan. Nilai pasar adalah harga saham di bursa efek, dan nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham. Nilai saham memiliki 3 aspek, yaitu aspek harga dasar, aspek harga sekarang, dan aspek keuntungan. Yaitu yang penjelasannya, aspek harga pasar merupakan harga yang dikenakan pertama kali ketika saham dilepas ke pasar, atau dikenal juga dengan IPO. Harga saham dasar biasanya akan cenderung sangat murah karena beberapa investor sangat cenderung mengejar perolehan saham pada harga dasar untuk mengais keuntungan yang optimal. Nilai saham sebuah perusahaan akan dianggap optimal apabila saham sebuah perusahaan dengan citra yang baik bisa didapatkan dengan harga yang sangat murah. Aspek harga sekarang merupakan harga yang dikenakan untuk membeli sebuah saham dari sebuah perusahaan. Harga sekarang cenderung akan terus bergerak dan berubah, setelah itu tingkat naik dan turunnya cenderung fluktuatif dari waktu ke waktu. Bagi para investor, nilai saham dinyatakan menguntungkan apabila harga sekarang dari selembar saham berada di atas harga perolehannya, sehingga para investor dapat meraih untung dari selisih harga jual dari harga beli. Berikut itu aspek keuntungan. Setiap saham merupakan sebuah kepemilikan atas aset perusahaan, yang berarti dengan mengantungi beberapa lembar saham, maka kamu dapat memiliki beberapa bagian atas aset sebuah perusahaan, dan karena itu perusahaan berkewajiban membagikan keuntungan perusahaan tersebut pada investor selaku pemilik aset. Besar pembagian keuntungan tentu saja didasarkan pada rapat umum pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Nominal keuntungan yang dibagi itulah yang disebut dengan nilai saham. Ada banyak metode yang dapat kamu gunakan untuk melakukan penilaian saham, yaitu dengan valuasi saham. Valuasi saham merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran pada manajemen perusahaan mengenai estimasi nilai saham yang nantinya digunakan sebagai sebuah rujukan dalam mempertimbangkan keputusan yang terkait dalam kebijakan saham dari perusahaan tersebut. Dalam valuasi saham, kamu bisa melihat apakah saham tersebut tergolong overvalued atau undervalued. Jika harga saham tersebut termasuk overvalued, maka nilai pasar merupakan harga yang terbentuk dari permintaan dan penawaran saham dari pasar modal tersebut. Namun, jika harga saham sedang berada di undervalued, maka ada baiknya kamu sebagai investor membelikan saham tersebut agar berpeluang mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham di masa yang akan datang. Rasio price to earning. Nilai PER mewakili mahal atau murahnya harga saham berdasarkan laba yang tercapai atau diharapkan akan dicapai oleh perusahaan. Rasio PER yang berlaku pada satu sektor industri tidak dapat digunakan pada sektor industri yang lain, sehingga investor harus membandingkan rasio PER dari saham pada industri yang sama. Investor juga dapat membandingkan nilai PER suatu saham dengan PER sektor industrinya atau indeksnya. Investasi pada nilai berdasarkan informasi kinerja perusahaan dalam wujud laporan keuangan. Value investor berburu saham yang masih murah jika dibandingkan dengan saham lain di sektor industrinya. Saham dikategorikan masih murah atau undervalue jika PER dan PBV (Price to Book Value) di bawah rata-rata sektor industri, dengan tingkat DER (Debt to Equity Ratio) dan FCF (Free Cash Flow) yang baik. Investor akan membeli saham saat harganya masih undervalue, dengan harapan harga saham akan segera naik mengikuti kinerja perusahaannya. Investasi pada pertumbuhan. Prospek pertumbuhan yang stabil dari suatu perusahaan dapat menjamin kenaikan harga sahamnya. Berbeda halnya dengan berinvestasi pada nilai, investor akan mengakui di awal target pencapaian laba perusahaan di masa depan pada harga pasar saat ini dari saham yang kinerjanya terus meningkat, sehingga mereka bersedia untuk membayar lebih mahal dengan harapan saat target laba tercapai, maka harga akan naik melebihi harga sahamnya saat ini. Dengan demikian, investor menilai saham lebih tinggi dari harga pasarnya sekarang dan menganggap
bahwa harga saham tersebut sedang under value. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.